Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Iftitah, NIM 2009 1030 2072. Saya dari kelas Sosiologi Kebencanaan kelas E3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sosiologi kebencanaan, pengertian bencana, dan klasifikasi dari bencana. Berikut pemaparan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sosiologi kebencanaan, tentang apa itu bencana, dan klasifikasi dari bencana. Oke, nah, sosiologi kebencanaan. Sosiologi kebencanaan itu merupakan suatu subdisiplin ilmu dari ilmu sosiologi. Nah, ilmu sosiologi kebencanaan ini merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji fenomena sosial yang berkaitan dengan bencana. Nah, jadi seperti itu. Oke, di sini mungkin kita bisa next. Nah, sejak masa Bapak Sosiologi modern kita, yaitu Auguste Comte, nah, sosiologi ini telah hadir dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan uh, yang berdasarkan tentang suatu pembentukan, struktur, dan fungsi dari masyarakat. Nah, ilmu ini terus berkembang dan bersama ilmu-ilmu sosial lain itu yang bertujuan untuk membantu kita untuk memahami diri kita sendiri, memahami suatu komunitas dan masyarakat. Nah, sosiologi kebencanaan ini juga mempunyai suatu misi yang serupa, yakni ketika suatu masalah bencana itu dikaitkan dengan masyarakat, itu baik kerentanannya maupun kapasitasnya. Seperti itu. Nah, ruang lingkup dari kajian sosiologi kebencanaan. Sosiologi kebencanaan secara teoritis, ruang lingkupnya itu tidak hanya mencakup bencana di tingkat lokal saja, seperti hanya di suatu daerah tertentu, itu tidak, tetapi sosiologi kebencanaan ini juga mencakup suatu bencana dalam skala yang sangat besar. Nah, lebih penting lagi, bidang sosiologi kebencanaan ini sangat berkaitan erat dengan sosiologi lingkungan. Nah, di sini selain yang tadi, ruang lingkup sosiologi kebencanaan ini merupakan suatu pengetahuan juga yang suatu pengetahuan yang mempunyai pengamatan tentang bagaimana suatu peristiwa bencana itu dapat menghasilkan sesuatu, baik suatu solidaritas sosial maupun sebuah konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Sosiologi kebencanaan ini juga mengekspos suatu ketidaksetaraan yang ada dalam tatanan sosial di tengah masyarakat yang secara eksponensial itu ternyata dapat memperburuk dampak bencana itu sendiri. Nah, kajian sosiologi kebencanaan ini juga mengungkapkan bagaimana suatu bencana itu merupakan suatu konsekuensi dari kesalahan dari apa yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah membahas, baik, tadi kita sudah membahas apa itu sosiologi kebencanaan. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan apa itu bencana. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana ini merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang terjadinya itu bisa mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang terjadinya itu biasanya disebabkan baik faktor alam, non alam maupun manusia itu sendiri. Nah, sehingga bencana ini bisa menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis bagi si yang terkena dampak dari bencana itu sendiri. Selain pengertian ini, kita juga ada pengertian lain mengenai bencana. Nah, pengertian lain yaitu berasal dari United Nations of International Strategy of Disaster Reduction tahun 2000. Bencana ini merupakan suatu gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat. Nah, sehingga bencana ini bisa menyebabkan suatu kerugian yang meluas pada kehidupan manusia, baik itu dari segi materi, dari segi ekonomi,
baik lingkungan dan gangguan-gangguan. Nah, gangguan-gangguan itu bisa biasanya tuh melampaui dari kemampuan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang terkena dampak dari bencana itu sendiri. Oke. Setelah kita membahas tentang definisi dari bencana, di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai klasifikasi dari bencana. Nah, baik, di sini terdapat 3 klasifikasi jenis-jenis bencana. Nah, klasifikasi pertama yaitu bencana berdasarkan jenisnya. Yang kedua, bencana berdasarkan terjadinya, dan ketiga, bencana berdasarkan aspek penyebabnya. Nah, di sini dari jenis itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu bencana alam dan bencana non-alam. Nah, lalu untuk klasifikasi bencana yang berdasarkan terjadinya, di sini ada slow onset dan sudden onset. Oke, nah penyebab selanjutnya ada aspek penyebab. Nah, berdasarkan aspek penyebabnya di sini ada geologi, hidrometeorologi, biologi, dan teknologi lingkungan serta sosial. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bencana berdasarkan jenisnya. Pertama yaitu bencana alam. Nah, bencana alam ini merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang terjadi di alam, yang terjadi secara alamiah. Nah, mengutip dari modul tema 10 terbitan Kemendikbud. Nah, bencana alam ini berbeda dengan bencana non alam pastinya. Nah, bencana alam ini biasanya cenderung sulit diprediksi kapan dan di mana akan terjadi. Nah, bencana alam ini umumnya terjadi biasanya tanpa campur tangan dari manusia secara langsung. Mungkin bisa ada campur tangan manusia, tapi tidak secara langsung. Contohnya seperti gunung meletus, gempa bumi seperti ini, terus juga tsunami, angin topan ini kan biasa terjadi karena suatu iklim. Nah, terus juga tanah longsor seperti itu. Nah, selanjutnya ada peristiwa yang berdasarkan jenisnya yaitu non alam. Nah, bencana non alam ini merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh suatu fenomena selain dari alam itu tadi. Nah, bencana non alam ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Contoh bisa jadi karena human error atau kelalaian manusia, terus suatu kegagalan teknologi, terus juga pandemi, wabah seperti itu. Nah, di sini ada contoh suatu kebakaran suatu teknologi yang itu biasanya terjadi karena entah itu kesalahan sistem atau human error gitu. Nah, terus juga seperti yang terjadi pada sekarang ini, kita sedang mengalami suatu bencana pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan seluruh dunia seperti itu. Itu merupakan salah satu contoh bencana non alam. Oke, di sini kita langsung move ke penjelasan tentang jenis bencana yang berdasarkan proses terjadinya. Nah, di sini ada sudden onset. Nah, sudden onset biasanya itu suatu peristiwa yang terjadi secara mendadak atau tiba-tiba. Biasanya itu seperti gempa tektonik, vulkanis, dan biasanya suatu rubuhan-rubuhan seperti itu. Terus juga tsunami, banjir bandang, badai tropis, terus letusan gunung berapi, itu juga bisa tanah longsor. Nah, bencana-bencana itu merupakan bencana yang sangat sulit gitu diprediksi dan diantisipasi terjadinya.
sangat sulit diantisipasinya itu karena sangat sulit diramalkan. Ya mungkin memang ada beberapa alat-alat teknologi yang sering digunakan oleh badan-badan khusus yang memprediksi terjadinya bencana. Namun itu tidak menjamin keakuratan secara 100% gitu. Tetap saja semuanya itu terjadi secara tiba-tiba seperti itu. Oke, di sini selain ada sudden onset, di sini juga ada slow onset, yaitu kebalikan dari sudden onset tadi yang terjadi secara tiba-tiba. Di sini ada bencana yang terjadi secara perlahan. Nah, secara perlahan dan biasanya itu peristiwa relatif lama. Nah, bencana yang terjadi secara perlahan ini, contohnya ada bencana kekeringan. Nah, bencana akibat bencana perubahan iklim dan lingkungan sekitar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kekeringan itu tidak langsung terjadi begitu saja. Nah, kekeringan ini biasanya terjadi cukup lama mungkin dan bencana kekeringan ini masih bisa diprediksi sebelumnya, seperti halnya tidak terjadi hujan selama beberapa hari atau beberapa bulan, dan itu masih bisa diantisipasi oleh masyarakat dengan menyediakan air bersih, terus juga hal-hal lain yang untuk mengantisipasi dan untuk bertahan hidup di kondisi kekeringan itu tadi. Nah, itulah membedakan dari sudden onset dan slow onset. Nah, selanjutnya di sini berdasarkan jenis klasifikasi yang ketiga, yaitu berdasarkan aspek penyebabnya. Nah, berdasarkan aspek penyebabnya, bencana itu terjadi dari berbagai faktor gitu. Nah, yang pertama yaitu ada faktor geologi. Nah, bencana yang diakibatkan dari faktor geologis ini yaitu biasanya bencana yang berkaitan dengan proses atau gaya geologi gitu. Nah, bencana yang termasuk ke dalam bencana geologi ini terdiri dari letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, ataupun longsoran dan gerakan tanah. Nah, berikut saya tampilkan video yaitu proses tentang terjadinya tsunami. Tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Perubahan permukaan laut tersebut bisa disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, longsor, dan hantaman meteor ke laut. Namun, sekitar 90% tsunami adalah akibat dari gempa bumi yang terjadi di bawah laut. Dalam rekaman sejarah ada juga beberapa tsunami diakibatkan oleh fenomena gunung meletus. Gerakan vertikal pada kerak bumi dapat mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba, yang mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang berada di atasnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya aliran energi air laut yang ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar yang mengakibatkan terjadinya tsunami. Kecepatan gelombang tsunami tergantung pada kedalaman laut di mana gelombang terjadi, di mana kecepatannya bisa mencapai ratusan kilometer per jam. Bila tsunami mencapai pantai, kecepatannya akan menjadi kurang lebih 50 km per jam dan energinya sangat merusak daerah pantai yang dilaluinya. Di tengah laut, tinggi gelombang tsunami hanya beberapa sentimeter hingga beberapa meter. Namun saat mencapai pantai, tinggi gelombangnya bisa mencapai puluhan meter karena terjadi penumpukan massa air. Saat mencapai pantai, tsunami akan merayap masuk daratan jauh dari garis pantai dengan jangkauan mencapai beberapa ratus meter bahkan bisa beberapa kilometer. Gerakan vertikal ini dapat terjadi pada patahan bumi atau sesar. Gempa bumi juga banyak terjadi di daerah subduksi di mana lempeng samudra menelusup ke bawah lempeng benua. Tanah longsor yang terjadi di dasar laut serta runtuhan gunung api juga dapat mengakibatkan gangguan air laut yang dapat menghasilkan tsunami.
Gempa yang menyebabkan gerakan tegak lurus lapisan bumi, akibatnya dasar laut naik turun secara tiba-tiba sehingga keseimbangan air laut yang berada di atasnya terganggu. Demikian pula halnya dengan benda kosmis atau meteor yang jatuh dari atas. Jika ukuran meteor atau longsor ini cukup besar, dapat terjadi mega tsunami yang tingginya mencapai ratusan meter. Berikut tadi sedikit ulasan bagaimana penyebab dan terjadinya tsunami. Oke, tadi kita sudah melihat bagaimana proses terjadinya tsunami terjadi karena faktor geologis seperti itu. Oke, di sini kita langsung move ke penyebab terjadi yang kedua, yaitu hidrometeorologi. Nah, bencana hidrometeorologi ini yaitu suatu bencana yang berkaitan langsung dengan iklim atau cuaca. Nah, adapun bencana yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi ini yaitu contohnya banjir, banjir bandang, badai, angin topan, kekeringan. Nah, kekeringan ini kan biasanya terjadi karena kemarau yang berkepanjangan. Nah, itu merupakan contoh dari dampak perubahan iklim, terus juga rop atau air laut pasang, dan kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan yang dimaksud di sini bukan kebakaran hutan yang terjadi karena kelalaian manusia yang seperti meninggalkan putung rokok ataupun sengaja membakar hutan, tapi kebakaran hutan yang terjadi di sini karena faktor kemarau yang berkepanjangan. Karena kemarau yang berkepanjangan itu tadi jadi menyebabkan pohon-pohon itu terbakar dengan sendirinya secara alamiah, seperti itu. Oke, kita pembahasan yang ketiga, yaitu ada faktor biologi. Nah, bencana yang terjadi karena biologi ini itu merupakan ancaman bencana yang terjadi terhadap organisme hidup yang disebabkan oleh substansi biologis. Nah, biasanya biasanya penyebab dari bencana ini berasal dari suatu bakteri, virus, parasit, jamur, atau protein. Nah, contohnya yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu merupakan bencana pandemi COVID-19. Nah, itu kan disebabkan oleh coronavirus. Nah, itu merupakan salah satu contoh bencana yang terjadi. Penyebab terjadinya itu, sebab penyebabnya itu karena faktor biologi, yaitu virus itu tadi. Nah, selanjutnya di sini kita ada bencana yang terjadi karena faktor teknologi. Nah, bencana yang terjadi karena faktor teknologi, seperti kita ketahui bahwa teknologi itu merupakan suatu bentuk dari perkembangan zaman atau perkembangan suatu peradaban gitu ya. Nah, tetapi jarang teknologi ini justru menyebabkan suatu bencana. Nah, bencana ini, bencana yang terjadi karena kegagalan teknologi ini, yaitu suatu bencana yang disebabkan oleh adanya kegagalan dalam sebuah teknologi yang biasanya itu diakibatkan oleh kebakaran, kesalahan produksi, kesalahan desain pengoperasian, human error atau kelalaian dari manusia yang mengoperasikannya, terus juga biasanya suatu kesengajaan dari manusia dalam menggunakan teknologi atau suatu industri. Nah, di sini bisa kita melihat contohnya, di sini ada suatu kebakaran tangki minyak gitu ya, ini terbakar, entah ini suatu kesengajaan atau kelalaian. Nah, ini bisa saja terjadi, menimbulkan banyak kerugian gitu ya bagi masyarakat yang ada di sekitar pabrik atau pabrik industri ini, ataupun dari pekerja-pekerjanya itu sendiri. Nah, di sini juga selanjutnya ada gambar dari pesawat yang terbakar. Nah, pesawat yang terbakar ini merupakan suatu kecelakaan gitu ya, kecelakaan teknologi. Nah, ini juga kalau misalkan kecelakaan ini terjadi di rumah penduduk, di sekitar penduduk, nah itu kan justru menimbulkan bencana yang merugikan masyarakat sekitar gitu, dan justru itu akan memakan korban jiwa seperti itu. Nah, di sini juga ada kereta api. Nah, kereta api ini sangat krusial ya, kendaraan yang ada di sekitar kita
Dan kalau misalkan terjadi suatu kecelakaan itu justru akan membahayakan entah itu orang-orang yang ada di sekitar rel kereta api ataupun penumpangnya. Nah, ini bisa saja terjadi karena suatu teknologi itu terjadi tadi. Untuk memberikan gambaran yang jelas terkait terjadinya bencana akibat dari kelalaian teknologi, berikut saya tampilkan salah satu contoh peristiwa bencana yang terjadi akibat kelalaian teknologi yang ada di dunia. Nah, bencana ini terjadi tentu mengakibatkan banyak kerugian bagi masyarakat yang ada di sekitar terjadinya bencana. Banjir Molase. Kala itu pada 15 Januari 1919 sekitar pukul 12.30 waktu setempat, orang-orang merasakan tanah yang mereka pijak bergetar dengan hebat. Gemuruh panjang terdengar keras, mirip bunyi kereta yang melaju kencang. Sejurus kemudian, giliran ledakan memakakan telinga, diikuti suara mirip rentetan peluru yang dimuntahkan dari senapan otomatis. Itu bukan gempa, tak ada yang paham apa sesungguhnya yang terjadi, hingga banjir bandang melanda. Bukan air, tapi sirup gula berwarna gelap. Ternyata, tangki penyimpanan sirup gula molase di kawasan North End di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat meledak dan tumpah. Tangki itu berukuran tinggi 15 meter dan berdiameter 27 meter, berisi 8.700 meter kubik sirup. Akibatnya tak terbayangkan, sirup mengalir bak banjir bandang bahkan tsunami dengan kecepatan 56 km per jam ke jalanan. Tsunami sirup itu menerjang bangunan, rel yang sedang dibuat, kereta-kereta kuda, juga manusia yang dilewatinya. Sebanyak 21 orang tewas, 150 lainnya luka-luka. Korban yang tak berhasil diselamatkan terlapis gula yang kian mengeras. Jasad mereka tak bisa dikenali. Bendungan Saint Francis. Butuh 2 tahun, yaitu pada tahun 1924 hingga 1926 untuk membangun Bendungan Saint Francis. Bendungan tersebut difungsikan sebagai penampung air di Los Angeles, Amerika Serikat, sekira 64 km dari pusat kota. Pada 12 Maret 1928, hanya beberapa jam setelah diperiksa oleh Kepala Insinyur William Mulholland, bendungan megah tersebut bocor dan meledak. Meledaknya Bendungan Saint Francis kemudian memicu gelombang air setinggi 36 meter. Dinding air terus mengalir ke ngarai dan pemukiman di sekitar bendungan. Akibatnya, 600 orang meninggal dunia. Kecelakaan ini dianggap sebagai salah satu bencana teknik sipil terburuk di Amerika. Nah, di sini ada bencana yang terjadi karena faktor lingkungan. Nah, bencana dari penurunnya kualitas lingkungan atau degradasi lingkungan ini yaitu suatu bencana yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada lingkungan. Nah, bencana lingkungan ini antara lain biasa disebabkan karena pencemaran yang bisa terjadi banjir, pencemaran lingkungan sehingga sampah-sampah itu tersumbat di sungai itu kan bisa menyebabkan banjir. Nah, terus juga untuk kebakaran seperti yang sudah dijelaskan tadi di depan, urban fire atau kebakaran hutan atau forest fire kayak gitu. Nah, di sini nih ada contoh nih, abrasi pantai kan terjadi karena lingkungan. Nah, terus juga ini sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, terus juga ini terjadi karena kebakaran hutan. Dan yang terakhir, klasifikasi dari bencana itu ada yaitu karena disebutkan oleh faktor sosial. Nah, bencana sosial ini merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Biasanya itu meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan biasanya itu juga terorisme gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui di Indonesia itu sering bahkan beberapa yang lalu itu terjadi aksi terorisme. Nah, itu kan justru
memberikan rasa takut pada masyarakat. Nah, itu kan salah satu contoh bencana sosial gitu kan. Terus juga merugikan masyarakat karena adanya korban jiwa di sana seperti itu. Terus juga ini ada aksi demonstrasi, itu kan biasa terjadi karena konflik entah golongan atau komunitas tertentu. Nah, yang ini merupakan contoh dari bencana sosial yang sampai sekarang belum belum terselesaikan, yaitu konflik antara Palestina dan Israel gitu kan ya. Nah, di sana itu kan sangat merugikan gitu, entah itu materi, ekonomi, politik dan segala macam, itu sangat berdampak, apalagi juga banyak korban jiwa gitu yang terjadi akibat dari aksi konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel itu sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai apa itu sosiologi kebencanaan, pengertian dari bencana, dan klasifikasi dari bencana. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.